kita sejak pemilu 55 itu menerapkan sistem pemilu proporsional. Hanya karena kita tidak puas, wah kalau begini maka tertutup begini kita tidak bisa memilih langsung, tergantung ketua partainya. Maka kemudian pada pemilu 2004 pertama kali diterapkan pemilu sistem proporsional terbuka. Hanya penentuan calon terpilihnya 100% BPP pada waktu itu. Jadi karena 100% BPP yang terpilih melalui jalur open list ini hanya 2 orang saja. Saleh Yasid di Riau dan Hidayat Nur Wahid di Jakarta. Yang lainnya kembali kepada nomor urut. Karena normanya begitu. Kalau tidak mencapai BPP 100% kembali kepada nomor urut. Maka yang nama-nama yang banyak di surat suara itu nggak ada gunanya. Karena akhirnya kembali kepada nomor urut juga seperti pemilu 1999. Nah, karena itulah kemudian dievaluasi lagi. Kalau begitu nggak bisa dong 100% BPP. Maka menjelang pemilu 2009 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-Undang 10 2008 itu menetapkan bukan 100% BPP, tapi 30% BPP saja cukup. Itu. Tetapi rupanya Muhammad Soleh yang tadi dikatakan Bang Andi nggak puas. Waduh, kalau 30% BPP ini ya nggak adil dong. Karena normanya adalah kalau misalnya partai itu dapat 5 kursi, yang memperoleh 30% BPP itu 6 orang, maka yang dicari nomor urut terkecil. Maka orang ke-6 yang nomor urutnya besar terpelanting walaupun dia suaranya paling besar. Maka kata MK, ini tidak kompatibel, ini inkonsisten. Karena di satu sisi itu open list, tapi di sisi lain kok masih seperti ada anasir close listnya. Tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum. Maka kemudian MK batalkan 30% tersebut dan MK katakan bahwa penentuan calon terpilihnya adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, bukan MK yang menentukan sistem pemilu yang PR sistem yang open listnya. Tetapi anggota DPR sendiri yaitu anggota DPR tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Yang Demokrat tidak ada. Jadi benar. Waktu itu dinamakan dia bilang tertutup terbatas. Ya, tapi nggak ada istilah itu teknisnya itu. Itu ala-ala kita aja. So, saya minum dulu sebentar. Nah, jadi Hasto keliru besar kalau mengatakan bahwa tidak ingat SBY, tidak ingat sejarah, lupa dengan sejarah. Karena SBY nggak buat itu sebenarnya. Jadi itu melalui permohonan. Oke, itu satu statement saya. Nah, karena itu kalau kita misalnya ingin memilih sistem pemilu ini adalah variabel yang dinamis. Karena dia variabel dinamis, tidak boleh dia di-lock oleh Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan, kalau MK mengatakan bahwa yang konstitusional itu adalah tertutup, kemudian yang tidak konstitusional itu adalah yang terbuka, wah gawat nanti. Artinya ke depan, for the future, kita nggak bisa lagi mengubah sistem pemilu. Dengan sistem pemilu kita ingin perkuat apanya? Partai politiknya kah? Kedaulatan rakyatnya kah? Atau kita ingin memilih sistem pemilu yang sederhana biar curangnya itu gampang dikontrol. Misalnya begitu. Jadi sangat tergantung kebutuhan kita. Sekali lagi MK jangan go forward menurut saya ya. Kemudian MK tidak memutuskan 2008. Jadi tahun 2008 itu MK tidak memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Tahun 2008, MK itu memutuskan calon terpilih. Jadi whenever Anda memilih open list, maka harus bersanding dengan suara terbanyak. Itu putusan MK. Tapi kalau misalnya kita mau memilih yang tertutup, maka berarti tidak ada listnya. Cuma sekali lagi, itu open legal policy, bukan urusannya Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi, saya luruskan, MK tidak pernah memutuskan memilih sistem pemilu. Karena itu MK aneh kalau dia mengatakan bahwa yang namanya open list itu inkonstitusional. Artinya dia memilih. Kan memilih itu bisa positif, bisa negatif. Bisa mengendorse, bisa mengoppose. Kira-kira begitu. Kemudian
Terakhir, saya mengatakan permohonan harus ditolak, ya, atau bahkan tidak terima legal standingnya. Kenapa tidak terima legal standingnya? Begini, betul kata Prof. Yusril, MK ini aneh. Yang harusnya legal standingnya diterima, ditolak. Yang harusnya ditolak, diterima, ya kan? Demikian juga permohonan yang harusnya bukan dia proses, diproses. Yang harusnya dia putuskan menang, dia kalahkan dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya paling gampang adalah bagaimana mungkin partai umat misalnya tidak diterima legal standingnya ketika mengajukan presidensial threshold. Padahal udah jelas kan dia dirugikan. Kan secara potensial dia pasti dirugikan. Oke, tapi itu masa lalu. Saya mengatakan MK itu ada dua rezim kalau soal bicara tentang legal standing. Rezim kendor sama rezim ketat. Dua rezim ini suka-sukanya MK. Kalau dia mau nolak permohonan, dia pakai rezim ketat. Kalau dia mau kabulkan permohonan, dia pakai rezim kendor. Sebagai contoh ya, ada seorang warga Muara Karang mempermasalahkan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi. Diterima legal standingnya. Apa urusan dengan warga Muara Karang tersebut? Sementara Gatot Nurmantio yang pengen jadi calon presiden mengajukan presidensial threshold ditolak. Yusril Iza Mahendra mengajukan juga, ditolak juga. Aneh kan? Jadi warga Muara Karang itu lebih berharga dibandingkan Yusril Iza Mahendra dan Gatot Nurmantio.